Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam perkuliahan Hukum dan Etika dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita lanjutkan materi perkuliahan bila sebelumnya kita membahas protect the content atau memproteksi, melindungi konten, dalam hal ini konten digital, dari pelanggaran-pelanggaran. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sebenarnya materi itu dengan lebih fokus bagaimana pencegahannya. Jadi kalau terjadi pelanggaran seperti apa, pelindungi, mencegahnya. Yang kemarin, kalau di bahasan kemarin adalah tentang memproteksi secara hukumnya seperti apa. Nah, sekarang mungkin lebih kepada teknis, ya. Prevent copyright infringement, ya, mencegah pelanggaran hak cipta. Oke, bagaimana? Anda sudah siap mengikuti perkuliahan kita kali ini? Anda yang di sana bagaimana? Atau yang di sana bagaimana? Siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita langsung ke slide berikutnya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mencegah pelanggaran hak cipta atau copyright. Ya. Yang pertama adalah Anda harus lakukan adalah menyertakan pemberitahuan hak cipta pada semua pekerjaan Anda. Kedua, mungkin kalau di program pakai JavaScript gitu, yang bisa mendisablekan klik kanan. Klik kanan kan biasanya buat copy kan, buat mengcopy, sehingga itu tidak bisa di copy. Walaupun mungkin nanti bisa juga dalam artian screenshot gitu, tetapi akan berbeda nanti metadatanya atau resolusinya. Kedua, kita juga bisa memasukkan grafis transparan atas seluruh halaman. Nah, ini contohnya watermark. Jadi watermark foto, dokumen atau apapun itu dikasih watermark. Kemudian masukkan situs web dalam format flash. Jadi nggak bisa di save codingan HTML-nya karena dalam bentuk flash. Jadi sertakan informasi hak cipta Anda di dalamnya itu, dalam dokumental, dalam kode HTML-nya dari situs web tersebut. Ya, tentunya seperti itu. Sehingga ini paling nggak langkah preventif. Ya, mungkin bisa diakalin juga ini, tetapi paling tidak ini adalah langkah-langkah preventif awal, ya, untuk mencegah atau pelanggaran hak cipta atau karya kita bisa diambil oleh orang lain seperti itu, ya. Jadi ini paling minimal, ya. Jadi kita langkah-langkah selanjutnya mungkin akan perlu penambahan atau tambahan yang lainnya, sehingga mempersulit orang untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap cipta kita, copy kita, ya, seperti itu. Nah, ya, tadi saya sudah bicarakan bahwa nanti ada namanya, ya tadi, watermark. Nah, sebenarnya watermark tidak mesti dengan gambar, bisa audio, bisa penyisipan teks, ya, steganografi sebenarnya ini prinsipnya. Mungkin kita sebagai orang IT tahulah teknik-teknik. Ini digital watermark. Jadi biasanya kayak di uang itu kan ada gambar pahlawan. Itu sebenarnya watermark, ya. Tapi itu masih bukan digital, masih analog dan konvensional. Di watermarking itu adalah proses embedding, ya, menanamkan informasi menjadi sinyal digital dengan cara yang sulit untuk dihilangkan. Jadi, walaupun sekarang mungkin ada juga yang bisa berhasil, ya, tetapi ini paling tidak langsung dengan mudah orang mengambil dan jadi mempersulit orang untuk mengambil informasi secara langsung karena ada nanti watermarknya, ya.
jadi ketahuan siapa. Makanya kalau di tulisan atau sorry di bukan di lukisan, dulu sebenarnya udah ada watermark. Jadi si pelukisnya suka ada tanda tangan tuh di bawahnya. Itu sebenarnya menandakan itu watermark juga bahwa dia yang buat. Gitu. Kemudian sinyalnya bisa tadi saya bilang ya, mungkin audio, jadi nggak hanya gambar ini, tapi bisa ya memang bisa juga gambar atau video malah. Ya, jika sinyal tersebut disalin, maka informasi tersebut juga dilakukan di copy. Artinya ikut gitu ya. Kalau copy informasinya, tapi si embeddingnya ini informasinya itu watermarknya yang ikut. Akhirnya ke bawah terus. Kadang-kadang mungkin gambar ketahuan, tapi kalau audio itu orang nggak apa namanya nggak sadar gitu. Padahal dia sebenarnya membawa watermark di audio. Nanti ketika dicek baru ketahuan. Ada sih lagu-lagu saya lihat yang MP3 yang di-download segala macam itu ada sengaja pakai watermark. Watermark kadang-kadang pakai suara juga. Jadi di tengahnya ada suara kayak chipmunk gitu ya. Saya lihat dulu lagunya Anang itu separuh nasi, bukan separuh nasi, separuh napasku maksud saya. Ya, yang itu yang dulu masih sama Krisdayanti. Oke lah, kita tinggalkan itu, tapi kita fokus pada materi ini ya. Kemudian sebuah sinyal juga dapat membawa watermark yang berbeda pada saat yang bersama. Ya, audio tadi seperti saya bilang. Jadi selama ini kita melihatnya bahwa watermark itu apa hanya gambar, padahal bisa audio, video, dan teks ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya cara salah satu caranya. Nah, dalam watermarking ya itu akan terlihat informasi yang terlihat pada gambar atau videonya. Biasanya informasi itu tag ya atau gambar atau logo yang bisa mengidentifikasi yang langsung pikiran kita mengarah kepada pemilik media tersebut. Jadi ketika seorang penyiar televisi ya misalkan siapa gitu ya menambahkan logo di sudut video ya, yang dikirimkan, biasanya ada stasiun televisinya ya, nah, maka otomatis itu nanti akan terlihat watermark. Kadang-kadang ditutupin juga nanti ya satu acara gitu juga dia akan apa namanya walaupun satu TV yang sama ngambil terus diblur kadang-kadang seperti itu ya. Jadi apa kalau kita lihat gitu akan paling enggak orang berpikir gitu untuk mengambilnya ya, kecuali ada anti watermark gitu ya, dihilangkan logo-logonya itu. Jadi memang dalam watermarking tidak akan terlihat informasi yang ditambahkan, harusnya seperti itu idealnya. Tapi kalau yang logo gambar pasti kelihatan ya. Itu yang apa video atau gambar watermarknya itu gambar atau video juga. Tapi sebenarnya ada gambar itu watermarknya bentuknya disisipkannya itu adalah audio. Nah ini dalam watermarking tak terlihat informasi yang ditambahkan sebagai data digital untuk audio, untuk gambar, untuk video, tetapi tidak dapat dianggap seperti itu. Meskipun ya dimungkinkan seperti untuk mendeteksinya bahwa beberapa jumlah informasi yang tersembunyi berapa. Nanti kan bisa lihat dari size filenya, ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke, ya baik. Salah satu aplikasi dari watermarking adalah dalam sistem perlindungan hak cipta. Jadi yang dimaksud untuk mencegah atau mempersulit atau menghalangi penyalinan pengkopian yang tidak sah dari sebuah media digital. Anotasi foto digital dengan informasi yang ya deskriptif ya adalah aplikasi lain dari watermark yang terlihat tersebut. Kemudian jadi sementara beberapa format file untuk media digital dapat berisi informasi tambahan yang disebut namanya metadata. Di metadata itu data tentang data.
Bingung kan ya data tentang data. Artinya ada data, ini ada informasi tentang data tersebut. Di situ di mana ada atribut-atributnya, ada properties dari sebuah data. Ya. Watermarking digital ada berbeda dalam bahwa data yang dibawa ke dalam sinyal atau ke dalam bit-bit digital itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, baik, untuk lebih jelasnya mungkin Anda bisa melihat gambar di sebelah ini. Nah, ya, gambar di sebelah ini itu ada yang lompat, ya, dan ada yang lagi ayunan, ya. Di situ diperlihatkan bahwa di ayunan itu ada copyright by picture shark, ya kan. Sementara yang di sebelah sini, nah, lebih dekat saya, ya, watermarknya itu ada juga tuh. Watermark sampel itu di antara belakangnya itu. Kalau Anda lihat perhatikan, ya, ini seperti itu. Ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk melindungi gambar ini. Enggak, ya, kebetulan saya pernah juga nih menangani kasus ini untuk di forensik ini. Belakangan ini malah ada yang minta untuk ya salah satu aplikasi penginapan lah ya, yang buatan lokal gitu ya, yang tandanya merah ya, melawan aplikasi penginapan atau apa ya semacam hotel merah juga, tapi dari luar negeri sana yang dari GC gitu negaranya. Nah, itu juga sama, pengambilan foto-foto dari satu aplikasi dipakai di aplikasi yang lain, dan itu beda brand, ya, beda perusahaan. Ini mungkin merugikan gitu. Jadi ini bisa kena juga, ya. Jadi hati-hati penggunaan gambar ambil dari Facebook orang, ya. Hati-hati. Dari Facebook saya sih nggak apa-apa lah kalau untuk untuk hal-hal yang positif nggak usah izin lah. Ya. Saya ikhlaskan, oke. Nah, ini salah satu, sebenarnya contohnya banyak sekali aplikasi-aplikasi grafis yang bisa untuk membuat watermark. Ya, Word sendiri ada watermarknya kan, ya, cuma bisa di remove gitu. Kalau nggak kita save atau kita apa, read only ya. Yang paling nggak Photoshop, SCDC ya, terus tadi picture shark itu, ya. Picture shark, kemudian Exif, banyak lah sebenarnya yang hampir rata-rata software grafis bisa mengenerate watermark. Jadi ini sebenarnya banyak sekali. Yang ini picture shark itu juga gratis ya. Jadi banyak lah, Anda gampang lah. Baik nanti tulisan bentuknya maupun watermarknya dalam bentuk gambar. Jadi pilihannya bermacam-macam. Ya. Ya, cara lain adalah dengan memberikan copyright code. Ya. Untuk cara lain untuk melindungi isi website, gambar, media digital hasil produksi Anda, di komentar, baris komentar itu masukkan kode. Sehingga nanti juga ini akan terbawa ke HTML Anda. Ini salah satu paling nggak usaha untuk kita melindungi copyright kita, hak cipta kita, sehingga kalaupun ada yang ngambil berarti kan dia sudah tahu kan, di situ udah dikasih tahu copyrightnya. Kalau kita daftarkan ke Dirjen Haki. Ya. Nah, kalau foto memang agak unik ya, copyright ini nggak usah didaftarin, otomatis melekat. Ya, mungkin kita pernah di kuliah-kuliah awal tuh, saya sempat menyinggung hal ini. Ya, copyright foto orang juga akibatnya apa kalau selalu didaftarkan foto? Ya repot, tiap minggu fotografer ke kantor Haki terus tiap hari atau tiap minggu kan. Nah, ini yang melekat. Jadi ini melekat pada foto. Kalau foto ya khusus, tapi kalau aplikasi segala macam itu memang harus didaftarkan. Beda konteksnya ini.
dengan hanya foto ya, hanya foto. Video bisa juga video, tetapi kalau videonya itu bentuknya konteksnya film ya, tentu filmnya yang diciptakan. Nah, tadi sebenarnya kita sudah bahas ya bagaimana copyright code-nya. Tinggal ditambahkan dalam kode HTML Anda, jadi tag metanya itu seperti yang ya sebelah ini. Nah, tahun berapa gitu, siapa yang pemegang copyright-nya. Oke, saya atau kita tadi sudah membicarakan bagaimana mencegah infringement copyright, pelanggaran-pelanggaran cipta. Yang pada kesempatan kali ini misalnya caranya dengan watermark. Coba nanti Anda mungkin dengan kemajuan teknologi sekarang ada sesuatu teknik lagi ya selain digital watermark tadi ya. Coba Anda cari ya. Ini bisa jadi penugasan dari saya untuk memperdalam ya sebagai mahasiswa IT gitu ya. Cara apa lagi gitu, mungkin sebetulnya ada ya, tapi biar Anda coba gali lagi ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai bagaimana pengamanan dalam transaksi e-commerce ya. Mungkin e-commerce kita udah bahas sebelum semester kemarin ya, tetapi nanti ini lebih fokus pada bagaimana pengamanannya. Kemudian nanti juga akan kita bahas mengenai digital signature ya, tanda tangan digital, bukan tanda tangan di scan ya, ingat ya. Oke, akhir berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah ini. Tetap semangat di ujung-ujung semester ini.